نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, salah satu kalimat dalam bahasa Arab yang dibenci oleh seluruh kaum muslimin, seluruh firqah yang 72 itu sama dengan Ahlus Sunnah menolak satu istilah ini, yaitu jahiliyah. Jahiliyah sebuah kalimat yang disepakati kebatilannya oleh seluruh kaum muslimin. Beda dengan istilah sufi, tasawuf. Sebagian kaum muslimin membencinya, sebagian kaum muslimin mencintainya. Sebagian kaum muslimin menolaknya, sebagian kaum muslimin menerimanya. Beda dengan istilah jahiliyah. Kalau istilah harakiyah, sebagian menerima, sebagian menolak. Tentu di sini ahlu sunnah berbeda dengan ahlul bidah. Nah, adapun jahiliyah ini sepakat seluruh kaum muslimin, Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah menolak kalimat ini, jahiliyah. Nah, simbol dari keburukan, simbol dari Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab yang pertama kali diberi predikat sebagai jahiliyah. Tapi antum tahu, insyaallah, bahwa sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin mengamalkan sifat jahiliyah. Sifatnya Abu Jahal, Abu Lahab diamalkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Tentu mereka tidak merasa. Kalau mereka merasa, mereka sadar, mereka tahu dan mengamalkan, nekat namanya. Enggak ada. Karena ini bukan syahwat, ini syubhat. Kalau syahwat tahu, para pelacur tahu kalau mereka sedang berbuat dosa, tahu. Para koruptor sadar kalau mereka sedang berbuat salah, sadar. Adapun syubhat, mereka tidak sadar, mereka tidak tahu kalau apa yang sedang mereka lakukan ini dosa. Nah, ini insyaallah ta'ala yang akan kita bahas, bagaimana sifat jahiliyah, kelakuan jahiliyah, tapi diamalkan oleh kaum muslimin. Saya awali dengan syirik.
Bagaimana ciri khas Abu Jahal Abu Lahab dalam beragama? Antum jangan mengira bahwa Abu Jahal Abu Lahab ini tidak beragama, ateis, sekuler. Salah besar. Abu Jahal Abu Lahab beragama. Abu Jahal Abu Lahab mencintai Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Al-Quran yang menjadi saksi bahwa Abu Jahal Abu Lahab cinta kepada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Abu Jahal Abu Lahab itu mencintai berhala-berhala itu sama dengan, teruskan, sama dengan mereka mencintai Allah. Berarti Abu Jahal Abu Lahab mencintai Allah. Tapi bersamaan dengan itu, selain mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai Latta, Uzza, Hubal, Mana, terusnya sebagai ilah. Ada saudara kita yang mencintai masjid, mencintai Ka'bah, dan juga mencintai kuburan keramat. Ada? Ada. Ini dia. Orang yang bertauhid cinta kepada masjid, cinta kepada Ka'bah, tapi nggak ada rasa cinta kepada kuburan keramat. Itu al-muwahhidin. Orang yang bertauhid nggak ada rasa cinta. Melihat kuburan keramat, ya biasa aja, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Antum kira kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar, kuburan Aisyah, kuburan Abu Hurairah, kuburan Khalid bin Walid, kuburan Mugis, kuburan Barirah, dibedakan apa disamakan? Disamakan. Nggak ada bedanya. Ketika mereka sudah mati, kuburannya sama. Membedakan kuburan itu cuman dalam satu masalah. Apa? Harus kuburan ini dengan kuburan ini memang harus dibedakan. Tapi dalam hal apa? Ini kuburan Pak Haji, sebelah kirinya kuburan pendeta. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Masalah itu. Ini kuburan Pak Haji, kuburan Pak Kiai, kuburan saudara kita sesama muslim, kuburan pendeta pastor sebelah sono. Tidak boleh dicampur. Harus dipisah. Itu doang. Adapun sesama muslim, kuburannya dibedakan. Ini ahli ibadah yang jarang sholat, sebelah sono kuburannya. Yang suka minum khamr sebelah sono, sholat juga, minum khamr juga, berjudi, sebelah sono, pojokan sono. Nggak ada seperti itu. Membedakan kuburan. Lihat saudara-saudara kita kaum muslimin, kuburan ini dengan kuburan ini beda. Oh, ini kuburan para wali, ini kuburan Kiai Haji, ini kuburan Syekh Fulan, dibedakan dengan kuburan kaum muslimin yang lain. Kalau kuburan itu boleh dibedakan, tentu para sahabat yang pertama kali membedakan kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Utsman, kuburan Ali dan seterusnya. Tidak ada, semuanya sama dibagi. Nabi dibedakan karena kekhususan bahwa secara tempat bahwa para nabi, para rasul harus dikubur di tempat di mana nabi tersebut meninggal. Meninggal di pinggir kali, ya di pinggir kali itu dikuburkan. Meninggal di bawah pohon, ya di bawah pohon itu dikuburkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di kamarnya Aisyah, di hujrahnya Aisyah, maka di tempat itulah beliau harus dikuburkan. Dan ini menghalangi kebaikan. Kalau seandainya kuburan itu ada kebaikannya, kan kaum muslimin tidak bebas masuk kamar Aisyah, ya kan? Kaum muslimin tidak mungkin bebas keluar masuk kamar Aisyah. Maka sedikit sekali hari itu para sahabat kaum muslimin, para tabi'in yang kubur Nabi, kan rumahnya Aisyah, kamarnya Aisyah, ya.
Nah, jika kuburan itu mendatangkan berkah, mendatangkan kebaikan, oh berarti sayang sekali. Kubur manusia termulia tidak bisa dikunjungi oleh kaum muslimin, kan sayang sekali. Hilang kebaikan. Ini menunjukkan apa? Bahwa keberkahan itu tidak muncul dari kuburan, muncul di masjid, di Ka'bah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu pun harus dengan amal. Tanpa amal nggak dapat apa-apa. Antum habis puluhan juta mendatangi Mekah, Ka'bah, sampai sono, cekrek sini, foto sana, foto sini, tawaf enggak, sa'i enggak, sholat enggak, mencium hajar aswad enggak, menyentuh rukun yamani enggak. Dapatkah kebaikan dengan mendatangi Ka'bah itu? Enggak ada kebaikan. Harus dengan amal. Ya. Nah, apa ciri khas Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang jahiliyah yang ditiru oleh sebagian kaum muslimin? Dan ini bukan hanya Abu Jahal, Abu Lahab ya, seluruh bentuk kejahiliahan yang nanti juga akan dicontohkan oleh Yahudi dan Nasrani. Insyaallah kita bahas ya kalau cukup waktu. Yang pertama, annahum yata'abbaduna bi isyraqis shalihin. Mereka menyertakan orang-orang soleh. Menyertakan orang-orang soleh dalam apa? Fi du'aillah wa ibadatihi, dalam memohon kepada Allah. Disertakan orang-orang soleh yang sudah mati. Maka terkenal di tengah-tengah mereka nama-nama seperti Latta, Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya. Bukan tulisannya, bukan ucapannya, bukan nasihat-nasihatnya, petuah-petuahnya, bukan. Tapi nama. Jadi nama Latta, nama Uzza itu terpatri di dada mereka. Mirip sebagian kaum muslimin. Di hati mereka ada nama ulama-ulama besar, tapi sekedar nama. Sekedar nama. Nasihatnya seperti apa, nggak peduli. Contohnya seperti apa, nggak peduli. Nama Imam Syafi'i besar sekali di dada mereka. Dan itu tidak salah. Yang salah kalau berhenti sampai di situ. Jadi sekedar nama. Imam Syafi'i nggak peduli. Imam Syafi'i mengatakan haram jamaah kedua. Mereka nggak peduli. Kan terkenal fatwa Imam Syafi'i, jamaah kedua bid'ah. Tiga imam madhab kecuali Imam Ahmad ya, membid'ahkan jamaah kedua bersama imam rawatib sempat jamaah pertama. Ya. Imam Syafi'i membenci orang-orang yang membaca Al-Quran di atas kubur. Mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli. Ya. Hanya sekedar nama. Begitulah Abu Jahal, Abu Lahab. Nama-nama seperti Latta, Uzza, Hubal, Manat itu hanya besar di dada mereka. Tanpa nasihat, petuah, ceramah atau tulisan dari Latta, Uzza, Hubal, Manat. Ini kan orang-orang soleh yang sudah wafat. Nggak peduli. Yang penting nama. Nah, nama-nama itu dipakai oleh mereka untuk apa? Untuk memohon sesuatu kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab. Dan Allah mengabadikan ucapan Abu Jahal, Abu Lahab yang menyatakan kami tidak menyembah mereka. Ma na'buduhum. Di awal-awal surat Az-Zumar, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah Latta, Uzza, Hubal,
tidak, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya jadikan mereka sebagai perantara antara diri kami dengan Allah. Kami orang kotor, Allah Maha Suci. Untuk mendekatkan orang kotor, untuk mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Suci, mereka ini Lata, Uzza, Hubal, Manat. Inilah kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab yang ditiru sebagian saudara-saudara kita. Lihat sebagian saudara-saudara kita ingin dekat kepada Allah, ingin meminta sesuatu kepada Allah, mesti mendatangi kuburan-kuburan keramat, kuburan para wali. Padahal nggak ada sahabat minta sesuatu kepada Allah datang ke makam Nabi. Ada riwayat? Tidak ada. Tidak ada. Laukana khairan nasabakuna ilaih. Kalau itu benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Kan di zaman Abu Bakar, di zaman Umar sedang berat-beratnya berhadapan dengan musuh besar Islam. Ya, dalam perang Yarmuk, kemudian perang Qadisiyah, kemudian perang Yamamah yang luar biasa melawan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Adakah seorang sahabat datang ke makam Nabi? Ya Rasul, tolong doakan kepada Allah supaya Allah memenangkan kami. Gak ada satupun riwayat seperti itu. Ya. Yang ada ketika kemarau panjang datang, Umar tidak datang ke kubur Nabi, tapi datang ke Abbas. Datang ke Abbas. Dan Umar mengatakan, ya Allah, sewaktu dulu Nabi masih hidup, kami tertimpa kemarau panjang. Lalu kami datang kepada Nabi supaya Nabi berdoa kepada engkau, lalu engkau turunkan hujan. Sekarang Nabi sudah wafat, kami datang kepada Abbas. Abbas paman Nabi SAW, tapi lebih muda dari Nabi, waktu itu masih hidup. Lalu Abbas mengangkat kedua tangannya, minta supaya diturunkan hujan. Allah turunkan hujan. Lihat, seandainya minta kepada Allah lewat Nabi yang sudah wafat itu baik, benar, ngapain ke Abbas? Tentu lebih baik langsung ke Nabi SAW. Kenapa? Ini tidak boleh. Meminta kepada Allah lewat orang yang sudah mati, syirik. Sekarang bukan lewat lagi. Ada sebagian kaum muslimin bukan lewat lagi, tapi langsung, ya Syekh turunkan hujan, ya Syekh selamatkan kami, ya Rasul aghithna aghithna. Ada kalimat seperti itu, antum pernah dengar dari sebagian saudara kita? Ya Rasulullah aghithna aghithna. Wahai Rasulullah, tolonglah kami, tolonglah. Ada yang hafal sholawat nariyah? Kalau antum tahu artinya, begitu. Ya, kalau nggak tahu artinya, alhamdulillah. Berarti kan nggak meyakini kan? Cuman kalimat-kalimat bid'ah aja. Kalau tahu artinya, diyakini, syirik. Kalau saudara-saudara kita ini sekedar melafadzkan saja, itu bid'ah, dosa besar. Tapi insya Allah belum sampai ke syirik. Tapi kalau tahu artinya, dan artinya itu diyakini, bahwa watunalu bihir rogo'ibu watubdo bihil hawaiju, dengan Nabi semua keinginan pasti terlaksana, semua bahaya bisa ditolak oleh Nabi SAW. Ini syirik, ini syirik, kufur. Alhamdulillah kalau saudara-saudara kita tidak tahu artinya. Ya, yang bagus tentu tahu artinya, faham maknanya, kemudian tahu kalau itu batil. Kan harus belajar, harus dipelajari. Ya, belajar tauhid, insya Allah akan tahu kebatilan sholawat nariyah. Entah berapa juta kaum muslimin di negeri kita ini yang menghafalnya, melantunkannya dengan nyanyian dan seterusnya.
Ya. Ini sifat jahiliyah ternyata ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Kita lanjutkan yang kedua. Annahuna fi dinihim, berkelompok-kelompok dalam agamanya. Ini sifat jahiliyah. Antum kira Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya berada dalam satu madhab? Tidak. Berada dalam satu firqah? Tidak. Berada dalam satu keyakinan? Mereka masuk dalam kaidah umum, kullu firqatin tatafarraq. Setiap firqah akan berfirqah-firqah lagi, akan pecah-pecah lagi. Ya, kita lihat Syiah pecah menjadi berapa? Kita lihat Mu'tazilah pecah. Kita lihat Khawarij pecah. Sesama Khawarij saling mengkafirkan. Hari ini ada kubu ini, ada kubu ini, padahal sama-sama Khawarij. Dasar mereka adalah dasar Khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar. Intinya di situ. Tapi saling menyalahkan. Ya, yang ini, yang itu, antum bisa saksikan hari ini. Saling menyalahkan, bahkan saling mengkafirkan. Ya, apakah Khawarij di Indonesia ini semuanya setuju dengan ISIS? Semuanya pro ISIS? Tidak. Ada yang pro, ada yang tidak. ISIS jelas Khawarijnya. Apakah Khawarij di negeri kita ini semuanya pro dengan ISIS? Tidak. Ini kebenaran ucapan para ulama, kullu firqatin tatafarraq. Setiap firqah akan berfirqah-firqah lagi. Nah, inilah jahiliyah. Maka kalau antum mengatakan apapun yang terjadi, madhab kami adalah madhab Hambali. Nah, ini bisa masuk ke dalam jahiliyah. Apapun terjadi, madhab kami adalah Syafi'i. Apapun yang terjadi, kami adalah bermadhab Maliki. Ada ayat, ada hadis bertentangan dengan madhab kami pilih madhab kami. Jahiliyah. Bisa terancam masuk ke dalam jahiliyah. Bermadhab-madhab, berfirqah-firqah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Merasa bangga dengan hizib mereka masing-masing, merasa bangga dengan kelompok mereka masing-masing, tidak bangga dengan Islam, dengan dalil. Ini sifat jahiliyah. Jangan sampai sifat ini melanda kita. Walaupun yang kita ucapkan Imam Syafi'i, Syekh Albani, Syekh bin Baz. Ini kan Syekh bin Baz. Apa iya beliau berfatwa salah? Oh, ini kan Syekh Albani. Apa iya Syekh Albani fatwanya salah? Nah, ini bisa. Sifat jahiliyah bisa masuk di sini. Siapapun bisa salah. Ya, siapapun selain Nabi bisa benar, bisa salah. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kubur itu. Kata siapa? Kata Imam Malik sambil menunjuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Imam Malik kan memberikan muhadarahnya di Masjid Nabawi. Ya, ya disitulah kubur Nabi sudah masuk ke area masjid waktu itu kan. Di zaman Imam Malik sudah masuk. Zaman Abu Bakar belum, zaman Umar belum, sampai zaman Ali, zaman Muawiyah belum. Nah, maka tidak boleh kita fanatik dengan siapapun lalu meninggalkan ayat, meninggalkan hadis, karena semua pasti pernah salah. Yang tidak pernah salah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah salah tapi langsung ditegur. Kalau Nabi salah langsung ditegur dengan turunnya wahyu. Ya, nggak usah salah, halal dibilang haram, haram dibilang halal, cuman bermuka masa. Itu kan kesalahan yang sepele ukuran kita ya. Ada orang buta, miskin, budak datang kepada beliau merasa kurang suka dan beliau tidak melotot.
tidak marah-marah, tidak ngusir, cuman bermuka masam. Allah nggak rela, Allah tegur beliau, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan seterusnya. Inilah beliau. Abu Bakar seperti itu? Tidak. Abu Bakar salah, Nabi wafat ya, Nabi sudah wafat, Abu Bakar salah, Allah biarkan. Umar salah, Allah biarkan, Allah nggak tegur. Salah dalam hal apa? Dalam hal haji tamattu, Abu Bakar, Umar kan salah. Ya? Utsman salah dalam hal azan kedua, azan 2 kali hari Jumat, Allah nggak tegur. Ali, Muawiyah, Ibnu Mas'ud salah mengatakan nggak boleh menikahi wanita ahlul kitab, nggak boleh, Allah nggak tegur. Ya? Ibnu Umar juga pernah salah mengatakan wanita yang mandi junub seluruh rambutnya harus basah, gelungan harus dilepas. Ini salah jelas. Aisyah yang membantah kesalahan ini, Allah nggak tegur. Itu para sahabat ketika Nabi sudah wafat. Apalagi Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah, ternyata salah. Mungkinkah? Mungkin. Imam Abu Hanifah mengatakan nikah sah walaupun tanpa wali, ya, dan ternyata itu salah. Mungkinkah? Mungkin. Dan jelas salahnya kan? Antum yang belajar hadis tentu tahu. Masuk kita mau tinggalkan sabda Nabi gara-gara tidak berani membantah ucapan Abu Hanifah? Abu Hanifah jelas. Yang belajar tentu tahu bahwa salah satu fatwa Abu Hanifah, Imam Hanafi, nikah sah walaupun tanpa wali. Lalu bagaimana sabda Nabi? Man nakaha bi ghairi waliyyin wa syahidai 'adlin fa nikahuha batilun, fa nikahuha batilun, fa nikahuha batil. Barang siapa yang menikah tanpa saksi, tanpa wali dan tanpa 2 orang saksi, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, tidak sah. Kita tinggalkan sabda Nabi ini karena tidak berani menyalahkan Imam Abu Hanifah. Nah, inilah sifat jahiliyah. Jangan sampai sifat ada diri kita. Islam ini satu, yaitu yang dicontohkan oleh Rasul. Jangan kita membuat firqah. Antum jangan bilang ya kan memang pecah-pecah, semuanya 73. Kok satu? Jawabnya satu. Islam itu satu. Yang mana Islam yang benar? Yang diamalkan Rasul dan para sahabat itu satu kan? Antum kira Rasul dan para sahabat pecah? Kalau berantem ya, bahkan bunuh-bunuhan kan, kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Tapi apa beda? Tauhidnya sama apa beda? Sama. Manhajnya sama apa beda? Sama. Manhajnya Ali dengan manhajnya Muawiyah sama persis. Itu berbunuh-bunuhan itu karena sesuatu. Panjang pembahasan tentunya antum tahu ya, yang belajar. Nggak ada hubungannya dengan manhaj, nggak ada hubungannya dengan akidah. Beda dengan Ali memerangi Khawarij, itu jelas ada hubungannya dengan akidah, manhaj. Adapun pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah tidak ada hubungannya. Artinya sama-sama ahlu sunnah, sama-sama bertauhid, satu manhaj. Gak ada para sahabat yang pecah. Salah ada orang per orang seperti kita bahas tadi. Tapi kemudian kesalahan itu menjadi subhat, dibela, dicarikan dalilnya. Gak ada. Adakah sahabat yang membela pendapat Abu Bakar Umar bahwa haji tamattu tidak ada? Enggak ada. Antum boleh cari siapa sahabat siapa. Adakah sahabat yang membela ucapan Aisyah bahwa sutroh solat itu tidak ada? Enggak ada itu sutroh solat. Enggak ada itu solat batal kalau dilewati 3 hal. Wanita, anjing hitam, satu lagi keledai. Kan Aisyah membantah riwayat ini awalnya. Berarti menolak tentang kewajiban pakai sutroh. Dan jelas ini salah. Ada yang membela? Tidak ada. Termasuk Ibnu Umar tadi
mengatakan bahwa wanita mandi junub yang biasa menggelung rambut harus dibuka gedungannya, harus basah semuanya sampai ke akar-akar rambut. Gak ada seorang sahabat pun yang membela pendapat ini. Nah, itu bedanya kesalahan sahabat dengan kesalahan Imam Syafi'i misalnya. Hari ini ada yang membela kesalahan Imam Syafi'i kalau kunut subuh itu sunnah, ada yang membela nggak? Jutaan. Nah, itu salahnya, itu bedanya, ya. Ada yang membela, itu kesalahan setelah sahabat. Adapun sahabat nggak ada yang membela, maka tidak bisa dikatakan sudah zaman sahabat, nggak bisa. Kesimpulan itu terlalu bulu. Yang boleh dikatakan sekedar sahabat pernah salah, karena sahabat bukan Nabi. Sebelum Nabi, sahabat ada yang salah. Tadi haji tamattu, mandi junub, sutroh sholat, menikah dengan wanita ahlul kitab. Beberapa sahabat dipertahankan kesalahan itu, tidak menjadi subhat yang kemudian dibela, tidak dicarikan dalil. Kalau sekarang dicarikan dalil, mencari-cari dalil, ya. Dan jadilah firqah, jadilah kelompok dianggap inilah kebenaran, salah satu kebenaran dalam Islam. Islam mengenal keberagaman, maka ada Islam bermadhab Syafi'i, ada Islam bermadhab Maliki, Hanafi, dan seterusnya. Seolah itu Islam ada 4. Tentu salah besar. Tentu salah besar. Islam itu cuma satu yang benar, ya, yaitu yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ada yang lain? Tidak ada. Bahwa di kemudian hari ada madhab Syafi'i, madhab Maliki, namanya juga madhab. Madhab apa sih? Pendapat. Pendapat pasti benar? Belum tentu. Oleh karena itu ketika Syekh Utsaimin diberitahu, ya Syekh, ini pendapatnya Syekh Albani, dengan enteng beliau menjawab, pendapat kan? Pendapat kan? Nah, jangan fanatik dengan pendapat, namanya juga pendapat. Fanatiklah dengan dalil, qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Nah, itu fanatik. Istilah kita fanatik. Istilah Nabi apa? Istilah Nabi gigit dengan gigi geraham. Apa enggak fanatik itu? Fanatik kan bahasa yang kurang enak didengar, ya. Bahasa Nabi, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Mau bertentangan dengan imam madhab manapun, dan harus berani. Contoh keberanian yang luar biasa. Siapa? Syekhul Islam. Syekhul Islam. Beliau tidak takut berhadapan dengan 4 imam madhab. Dalam masalah apa? Talak 3 yang dijatuhkan sekaligus, jatuh talak 3. Ini sepakat 4 imam madhab. Sepakat. Misalnya seorang suami mengatakan, aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. Nah, jatuh talak 3. Atau aku talak engkau, besoknya aku talak engkau, besoknya lagi, atau lusa aku talak engkau. Nah, jatuh talak 3. Sepakat itu 4 imam madhab. Bagaimana Syekhul Islam? Enggak. Nah, berani. Beliau dengan berani mengatakan baru jatuh talak 1. Nah, pendapat kan? Karena di zaman Nabi enggak ada orang menjatuhkan talak seperti itu. Menjatuhkan talak itu, aku talak engkau, sudah. Setelah itu jangan satu kamar. Si istri pakai jilbab, tapi masih harus serumah. Makannya istri, minumnya istri, nafkahnya istri, pakaiannya istri, tempat tinggal istri, masih kewajiban suami. Bahkan kalau suami wafat, si mantan istri yang sudah ditalak ini masih dapat waris. Kalau
Kalau masa idah belum habis, sampai masa idah habis 3 kali suci atau 3 kali haid, baru pisah rumah, dan sudah bukan suami istri lagi, dan sudah tidak ada hubungan waris lagi, gitu. Adapun masa idah masih ada, masih serumah, gitu. Memberi kesempatan untuk rujuk kembali. Kan 3 kali haid, kira-kira 3 bulan, bisa lebih ya, bisa berpikir ulang, ngelihat anak-anak, ngelihat saudara datang, mencairkan suasana, dan seterusnya, maka kemungkinan rujuk besar sekali. Dan Nabi pun mengalami, kan? Jangankan para sahabat, Nabi pun mengalami. Siapa yang pernah ditalak oleh Nabi kemudian dirujuk lagi setelah peristiwa madu? Hafsah rujuk, gitu. Dan rujuk nggak harus pakai rame-rame, walimah, resepsi. Ya mau sama mau saja, tetangga, saudara, mertua, nggak ada yang tahu, nggak rame, tapi talak sudah jatuh 1. 3 minggu kemudian rujuk kembali suami istri. Tapi catat, rumah tangga ini ada 1 talak, nggak akan hilang selama-lamanya. Ada ciri ini rumah tangga ini, suami istri, ada 1 talak. 5 tahun kemudian suami marah, menjatuhkan talak lagi. Aku talak engkau. Berarti jatuh talak berapa? Gitu. Itu yang terjadi di zaman Rasul dan para sahabat. Bukan aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. Ya. Walaupun kita sudah bertekad bulat, nggak mungkin saya kembali lagi kepada dia karena ahli maksiat, akhlaknya buruk sekali, begini kagak. Jangan. Allah lebih tahu dari kita semua, dan setan lihai. Maka kalau antum terpaksa menjatuhkan talak, sudah 1 saja. Talak 1 kemudian pisah, bisa. Jadi pisah, bukan suami istri akhirnya masing-masing nikah dengan istri yang baru, suami yang baru. Tidak harus talak 3, talak 1 juga bisa. Ngapain talak 2, talak 3? Ini dia. Maka Syekhul Islam berani. Kita nggak bahas siapa yang lebih benar, roji. Kita bahas kita harus berani. Para pelajar harus berani seperti para ulama. Kalau tahu dalil, ya. Kalau tahu dalil. Ini tahu dalilnya, si fulan salah. Kan penyakit saudara-saudara kita ini, terutama para santri yang ada di pesantren-pesantren, tahu dalil. Tahu dalil, kan mereka baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, ya. Tapi tidak berani meninggalkan gurunya, tidak berani meninggalkan syekhnya, tidak berani menyalahkan kelompoknya, madhabnya. Maka dalil yang mereka ketahui, dalil yang mereka pelajari, istilahnya jadi pajangan saja, tidak diamalkan. Ya, ambil contoh masalah jenggot misalnya. Ya, para santri itu di pesantren Nahdliyin misalnya, apa enggak baca hadis tentang jenggot? Insya Allah baca. Tapi kenapa mereka mencukur jenggotnya, menghabisi jenggotnya? Jawabnya, tidak berani berbeda dengan syekhnya, gurunya, kiainya, madhabnya. Ya, apalagi ketika jenggot itu menjadi ciri khas orang yang mereka benci. Kalau jenggot, apalagi sampai celana cingkrang, Wahabi ente. Makin nggak berani. Padahal kan sunnah Nabi. Gimana ini kan sunnah Nabi? Sunnah Nabi ditinggalkan, takut dibilang Wahabi. Aneh sekali. Sangat aneh sekali. Beda dengan kita. Oleh karena itu kita nggak boleh takut dibilang Nahdliyin misalnya, kalau mereka mengamalkan kebiasaan yang sunnah.
Apa misalnya? Antum tahu di beberapa pesantren Nahdliyin itu kalau subuh Jumat baca surat Hamim As-Sajdah. Ini sunnah apa bidah? Sunnah. Ya kita ngikutin sunnah, bukan mengikuti mereka tentunya. Nggak boleh, kalau bilang Nahdliyin lagi kalau begitu. Nggak boleh. Itu sunnah. Bagian dari sunnah. Ya. Ad-Dahar dengan Hamim Sajdah itu kan dilakukan oleh Nabi di subuh hari Jumat, bukan ngincer ayat sajdahnya. Itu bid'ah. Ada sebagian yang salah paham. Jadi kalau subuh hari Jumat harus baca ayat sajdah, harus ada sujud tilawah, betul? Salah. Yang sunnah bukan sujud tilawahnya. Sujud tilawahnya otomatis karena ada ayat saja. Yang sunnah membaca Ad-Dahar sama Hamim As-Sajdah itu. Adapun imam sujud tilawah kita ikut, imam tidak sujud tilawah, ya jangan kita sujud tilawah. Karena kan tidak wajib. Kalau mengikuti imam wajib. Ya. Ada firqah misalnya mereka lebih dulu mengamalkan sunnah Nabi, kita ikuti. Kalau kita tahu bahwa itu sunnah, tidak boleh kita berdasarkan kelompok seolah ini kelompok ini cara ibadahnya begini, kelompok ini cara ibadahnya begini, tidak boleh. Kita lanjutkan yang ketiga. Salah satu sifat jahiliyah, anna mukhalafata waliyil amri wa adamal inqiyadi lahu fadilatun. Menyelisihi pemimpin waliul amr, tidak tunduk, tidak patuh kepada waliul amr, itu sebuah keutamaan, sebuah kehebatan. Mirip-mirip apa? Mirip-mirip apa ini? Khawarij. Khawarij dalam hal ini mengikuti Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab begitu. Maka nggak ada pemimpin yang menonjol kan? Nggak ada satu pemimpin. Masing-masing mempunyai wala bara terhadap kabilah masing-masing. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab itu menjadi sentralnya begitu? Tidak. Tidak, ya bersaing antara Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Umayyah bin Khalaf, masing-masing bersaing. Tidak berada dalam satu pimpinan. Nah, sifat jahiliyah, mereka tidak suka dipimpin oleh pemimpin terlalu dominan memimpin. Terus kita para rakyat disuruh sami'na wa ta'na. Mereka nggak mau. Bagaimana sunnah Nabi? Bagaimana sunnah Nabi? Bagaimana sumpahnya Abu Dhar? Itu masih ingat barangkali sedikit sekelumit kisah Abu Dhar setelah Abu Dhar dipecat. Panjang ceritanya. Abu Dhar dipecat oleh Utsman. Istilah kita dipecat dengan tidak hormat. Ya tentu tersinggung ya kan? Padahal Abu Dhar tidak merasa salah. Justru Abu Dhar sedang berijtihad mengamalkan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Artinya Abu Dhar betul-betul ingin mengamalkan ayat itu, maka Abu Dhar melarang kaum muslimin menyimpan hartanya. Sisa dari makan, minum, pakaian, tempat tinggal harus disedekahkan fi sabilillah. Gara-gara ini dipecat Abu Dhar oleh Utsman, ditarik, lalu diasingkan, disuruh tinggal di sebuah tempat terpencil, Rabdah namanya. Lalu datanglah sekelompok orang yang berjiwa Khawarij mengatakan, wahai Abu Dhar, engkau lebih pantas jadi pemimpin, jadi khalifah daripada dia. Maksudnya daripada Utsman. Marah Abu Dhar. Abu Dhar marah dengan mengatakan, wallahi, jika Utsman wafat,
kita tidak akan bisa mendapatkan manusia sebaik dia. Tuh, lihat keadilan seorang sahabat Abu Dzar, dipecat dengan tidak hormat tapi nggak sakit hati. Ada yang ngilik-ngilik nggak terpengaruh. Coba kalau tokoh hari ini, Anda lebih berhak gitu ya. Nah, kayaknya benar juga. Nah, agar tidak pergi, marah lalu bersumpah Abu Dzar, wallahi seandainya Utsman menyuruh aku menyeberangi lautan, akan aku seberangi. Seandainya Utsman khalifah kita menyuruh aku mendaki sebuah gunung, akan aku daki. Lihat, ini hasil didikan siapa? Rasulullah SAW. Ini sunnah Nabi bahwa kita disuruh sami'na wa ta'na terhadap pemimpin, waliul amr, khalifatul Islam, raja, presiden, apapun namanya, ketika dia orang nomor satu di negerinya kaum muslimin, seperti presiden kita sekarang ini. Dan sama Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie sampai sekarang sama, muslim semua. Dan siapapun yang akan menjadi presiden negeri kita harus sami'na wa ata'na. Kalau nyuruh maksiat jangan kita taati, kalau nyuruh tidak maksiat harus wajib kita taati. Bukan nyuruh yang baik, bukan. Berarti kalau nyuruh yang buruk menurut akal kita nggak taat, nggak boleh. Tetap kita taati, kecuali nyuruh dosa, nyuruh maksiat, nyuruh motong jenggot, nyuruh buka jilbab, menyuruh berpakaian isbal, menyuruh jangan sholat berjamaah dulu kalau kerjaan belum selesai. Tentu tidak boleh kita taati. Adapun sekedar menyuruh pakai helm kalau naik motor, berhenti di lampu merah, kemana-mana bawa KTP dan seterusnya, wajib kita taati karena ini bukan maksiat. Inilah ahlus sunnah, inilah Rasul dan para sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab tidak ada ketaatan kepada pemimpin. Ini lawan kata siapa? Nah, karena kesesatan itu begitu. Ada kesesatan ke kanan, ada yang terlalu ke kiri. Ahlu sunnah di mana? Salaf di mana? Di tengah-tengah. Ya, ini kan diikuti oleh Khawarij. Khawarij itu nggak ada ketaatan. Bagi Khawarij, taat kepada penguasa itu bukan sebuah keharusan. Dan ditimbang-timbang manfaat dan mudarat. Manfaat enggak kalau kita taati, manfaat kita taati. Mudarat nih jangan. Seneng nih, ini nih, demen nih kalau presiden nyuruh kayak gini nih, kan hobi dia tuh, dia taati. Kalau dia nggak suka, kok nyuruh begini, dia nggak mau. Padahal kata Nabi apa? Fima ahabba au kariha. Apa yang dia sukai, apa yang dia benci, ketika itu bukan maksiat, wajib ditaati. Ya. Seandainya presiden kita, pemimpin kita mewajibkan seluruh pengendara motor helmnya harus warna pink misalnya, ditaati jangan? Taati, padahal antum benci banget warna itu, ya, antum nggak suka banget warna itu, taati karena nggak dosa, kecuali pakai warna pink itu dosa, seperti baju merah semua atau kuning semua yang muaswarah dicelup, ini tidak boleh. Warna pink kan nggak ada larangan, boleh, walaupun kita sangat tidak suka. Fima ahabba au kariha, yang kalian sukai, yang kalian benci, wajib ditaati. Sama dengan istri terhadap suami, sama dengan anak terhadap orang tua. Untuk taat kepada orang tua jangan nunggu apa? Jangan nunggu orang tuanya soleh,
orang tuanya baik hati, orang tuanya rajin sholat, orang tuanya jauh dari zina, khamr, judi, baru kita anak taat. Kalau orang tua pemabuk, orang tua jarang sholat, orang tua sering berzina, ngapain kita taati? Betul? Salah. Orang tua jarang sholat, orang tua malam-malam pulang mabuk, sempoyongan, nyuruh kita sebagai anak untuk melakukan sesuatu, wajib kita taati. Asal sesuatu itu halal, bukan haram. Ya. Sama dengan istri terhadap suami. Istri untuk taat kepada suami, jangan nunggu suami menjadi orang soleh, selalu berjamaah di masjid, selalu baca Al-Quran, jauh dari zina, khamr, judi dan seterusnya. Kita taati. Kalau jarang sholat, kalau suka mabuk, istri nggak perlu taat. Salah. Selagi masih suami istri, wajib taat. Kecuali suami kafir. Suami kafir tentu sudah bukan suami istri lagi. Ketika suami istri, misalnya suami murtad, maka sudah tidak boleh sebagai suami istri lagi. Fasah istilahnya. Oleh karena itu, ketika Zainab, putri Nabi, masuk Islam, sementara suaminya Abul As belum masuk Islam, belum mau masuk Islam, Zainab oleh Nabi langsung diboyong, dibawa ke Madinah. Nggak pakai musyawarah, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Kalau suami yang sah, tentu orang tua harus minta izin kepada suami. Suami anak kita punya anak perempuan yang sudah bersuami, anak kita mau kita ajak umroh misalnya, atau kemana misalnya, harus seizin suaminya, mantu kita. Nabi tidak, karena memang bukan mantu lagi, tidak sah. Seorang muslimah berada di bawah seorang suami yang kafir tidak sah, maka sudah bukan suami istri lagi. Maka langsung dibawa oleh Nabi SAW. Beberapa tahun kemudian Abul As masuk Islam. Maka Nabi serahkan kembali Zainab putri beliau kepada Abul As tanpa akad nikah baru. Ya, tanpa akad nikah baru. Dari sini keluar hukum bahwa seorang wanita yang suaminya murtad, dia boleh pilih mau langsung nikah lagi dengan laki-laki lain yang muslim, atau menunggu siapa tahu suaminya kembali kepada Islam, masuk Islam, gitu ya. Atau seorang suami istri yang istrinya seorang suami istri Hindu misalnya, seorang suami istri Hindu, si istri masuk Islam, dan dia mengajak suaminya untuk sama-sama masuk Islam, suaminya tidak mau, maka si istri ini masuk Islam dan tentu pisah dengan suaminya, tidak boleh satu rumah lagi. Nah, si istri ini boleh menikah lagi dengan laki-laki lain yang muslim, atau dia menunggu siapa tahu suaminya masuk Islam. Nah, apa yang menjadi kebalikan dari Abu Jahal, Abu Lahab, yang tidak taat kepada penguasa, tidak mau taat kepada penguasa, sampai dengan Khawarij, ini sangat bertentangan, bertolak belakang dengan satu firqah yang hari ini luar biasa jumlah mereka, bahkan punya satu negara khusus, yaitu Rafidah. Bagi Rafidah, taat kepada penguasa mutlak. Ya. Kalau kita kan tidak mutlak. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, apa wa ati'u ulil amri. Wa uli tanpa ati'u artinya apa? Taat kepada Allah mutlak.
taat para Rasulullah mutlak. Apapun perintah Allah dan Rasulnya, masuk akal nggak masuk akal, masuk nurani nggak masuk nurani, wajib kita taati. Adapun taat kepada pemimpin waliul amr tidak mutlak. Artinya kalau bukan maksiat kita taati, kalau perintah maksiat tidak boleh kita taati. Beda dengan Rafidhah. Rafidhah nggak peduli mau maksiat, mau taat, ketika itu perintah waliul amr sami'na wa ta'na. Itu sangat bersebelahan, sangat bertentangan antara Khawarij dengan Rafidhah, antara Abu Jahal Abu Lahab tadi dengan Rafidhah. Nah, Ahlus Sunnah berada di tengah. Dan begitulah Ahlus Sunnah selalu berada di tengah. Dan begitulah kaum muslimin disebut ummatan wasata, umat yang pertengahan di antara dua kelompok sesat yang mendahului kaum muslimin, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang mencari ilmu, berilmu, mencari ilmu tapi tanpa amal. Nasrani beramal tapi tanpa ilmu. Kaum muslimin diawali oleh Rasul dan para sahabat berada di tengah-tengah. Cari ilmu kemudian diamalkan, cari ilmu kemudian diamalkan, cari ilmu kemudian diamalkan. Bahkan para sahabat menghitung khusus 10 ayat, diamalkan dulu baru nambah. Karena para sahabat sangat bersemangat untuk mengamalkan ilmu, bukan seperti Yahudi bersemangat untuk mengumpulkan ilmu tanpa amal. Nasrani beramal tanpa ilmu. Maka tidak ada pertanyaan kaum Nasrani, Pak Pendeta, Pak Pastor, pertanyaan ilmiah nggak ada. Apakah betul Yesus panutan kita memerintahkan kita seperti ini? Bikin gereja, nyanyi-nyanyi di gereja, habis nyanyi-nyanyi nangis-nangis di gereja. Ada seperti ini dari Yesus kita? Gak ada pertanyaan seperti ini. Jadi agama itu seolah keluar dari mulut pendeta pastor. Mirip sebagian kaum muslim. Antara muslim yang berani nanya, Pak Kiai, apakah betul Rasul menyuruh kita seperti ini? Kalau ada yang mati, Rasul nyuruh kita mentahlilkannya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Apakah Rasul mencontohkan seperti ini? Nggak ada pertanyaan itu. Kalau ada, ya siap-siap keluar dari ini. Ya, siap-siap keluar dan ngaji sunnah. Ngaji sunnah seperti antum, ada pertanyaan. Apakah Rasul dan para sahabat contohkan? Kalau ada kematian, ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kalau melewati 12 Rabiul Awal, ceramah khusus, salawat khusus, berkumpul secara khusus. Apakah ini dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat? Nah, tidak ada pertanyaan ilmiah itu. Mestinya kan ada. Harus ada. Karena agama ini sudah dijalankan dengan baik dan sempurna oleh siapa? Oleh Rasul dan para sahabat. Al-Quran dan Sunnah sudah diamalkan dengan baik dan sempurna oleh siapa? Oleh Rasul dan para sahabat. Kita tinggal mengikuti, meniru, mencontoh. Jangan menambah-nambah. Kurang boleh, yang memang boleh kurang. Boleh kurang, boleh. Ya. Nabi salat malam 11 rakaat, kita cuman 5 rakaat. Boleh apa tidak? Boleh. Bahkan 3 rakaat. Bahkan Muawiyah pernah melakukan 1 rakaat. 1 rakaat. Ketika sebagian orang mencibir Muawiyah, dibela oleh Ibnu Abbas. Bahwa apa yang dilakukan oleh Muawiyah ini sunnah, yaitu salat malam cuma 1 rakaat, yaitu witir doang. Itu pun dilakukan di masjid. Ya, beliau takut ancaman Nabi, ya, bahwa bukan termasuk golongan kami, yaitu orang yang tidak salat witir. Walaupun tentu tidak wajib. Salat 5 wajib kan cuma 5 waktu.
tapi sangat ditekankan sholat witir. Kalau kira-kira tidak sanggup bangun malam, ya sholatlah sebelum tidur, sebagaimana kebiasaan Abu Bakar. Ya.